UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta hadir sebagai rumah bagi harapan dan kesempatan. Disinilah setiap orang, tanpa memandang latar belakang, dapat belajar, bermimpi, dan membangun masa depan. Inilah kisah tentang ruang yang menghidupkan asa. Tempat di mana pengetahuan dan kebersamaan membuka jalan bagi perubahan nyata. Irfan Rusli dan Muhammad Diki Ramadan, 2 dari 75 peserta workshop penulisan opini kebunghataan, berbagi kisah mereka. Sebenarnya saya sendiri juga telah menulis ketika itu, namun dengan kemampuan yang masih terbatas. Terbatasnya ala seorang mahasiswa begitu. Dan kemudian saya ketika itu masih menulis dengan menulis bebas, bagaimana merangkai sebuah narasi, bagaimana mengolah sebuah data dengan kemampuan yang terbatas ketika sebelum mengikuti workshop ketika itu. Saya biasanya memang ada basic kepenulisan juga. Salah satunya saya ada menulis seperti antologi cerpen gitu. Jadi itu termasuk karya fiksi gitu kan. Jadi pada saat itu tuh saya masih belum terlalu dalam sekali gitu untuk mengetahui tentang kepenulisan tersebut. Tapi pada saat saya sudah tahu informasi itu dan juga sudah menjadi salah satu peserta gitu ya, peserta pada workshop kepenulisan tersebut, itu saya bisa mengetahui struktur kepenulisan yang baik dan benar. Bahkan saya juga bisa memahami bahwasannya hikayat menulis itu sangat luar biasa sekali dampaknya, apalagi dampak khusus untuk literasi untuk kita gitu, apalagi saya selaku generasi muda. Nah, kemudian pasca mengikuti kegiatan workshop yang diadakan, itu saya merasakan adanya peningkatan dari skill kepenulisan, utamanya dalam bidang menganalisis sebuah rangkaian peristiwa atau menganalisis narasi yang nantinya akan digunakan dalam kepenulisan. Nah, dengan adanya pelatihan ini saya merasakan kemampuan inilah yang paling diasah. Ini tentunya juga didapat dari pemateri-pemateri skala nasional yang didatangkan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ketika itu. Nah, kemampuan inilah yang saya rasa sangat-sangat mempengaruhi kemampuan menulis ataupun literasi, utamanya bagi seorang mahasiswa yang memang menulis merupakan hal wajib untuk dikuasai. Setelah saya mengikuti workshop tersebut itu, saya sudah mulai paham tentang bagaimana struktur kepenulisan yang baik dan benar, apalagi khususnya untuk artikel. Nah, di sana itu saya sudah mulai mencoba untuk mengikuti beberapa lomba. Ya, salah satunya lomba kegiatan nasional saya, yang dimana itu kepenulisan artikel kesehatan, alhamdulillah masuk finalis. Kemudian setelah itu saya juga ada menulis beberapa di blog website gitu ya. Nah, jadi di blog website itu saya ada menulis tentang beberapa tentang kesehatan dan juga ada sejarah. Jadi itu sangat memotivasi saya sendiri untuk melakukan kepenulisan. Dengan sepasca mengikuti kegiatan, tentunya saya masih terus aktif menulis di beberapa media cetak seperti koran dan majalah, baik di media lokal ataupun media nasional. Nah, salah satu tulisan-tulisan saya itu selalu berkaitan dengan sejarah, budaya ataupun produk budaya, utamanya Keminangkabauan dan sejarah di Sumatera Barat terkhusus. Salah satu tulisan saya yaitu mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan politik keislaman. Ini saya clipping begitu. Saya clipping itu mengenai Muhammad Natsir dan pemikiran Muhammad Natsir, saya tuangkan di sini. Kemudian salah satunya lagi itu Basi Jobang. Nah, Basi Jobang dan tradisi lama yang kian terdegradasi. Nah, Basi Jobang ini merupakan salah satu hasil dari produk kebudayaan Minangkabau yang saat ini sudah sangat jarang didengar. Bahkan mungkin beberapa orang tua pun sudah jarang mendengarnya begitu. Basi Jobang kami menyebutnya. Kemudian itu pentingnya keberlanjutan generasi emas Minangkabau. Nah, tulisan ini berangkat dari keprihatinan saya mengenai tingginya romantisme sejarah di Sumatera Barat terkhusus, tentunya diisi oleh putra-putra Minangkabau. Nah, saya merasakan di zaman sekarang itu bisa dikatakan ada penurunan, dan keresahan inilah yang kemudian saya tuangkan di dalam sebuah tulisan yang diterbitkan di media cetak dengan judul Pentingnya Keberlanjutan Generasi Emas Minangkabau.
Nah, kemudian selain daripada itu, tulisan-tulisan saya itu juga membahas mengenai sejarah, produk budaya, dan lain sebagainya. Terutamanya itu, dan kemudian membahas mengenai salah satu kuliner, itu kopi kawa atau dari daun kawa begitu. Nah, ini juga diterbitkan di majalah VDMI yang berasal dari Belanda seperti itu. Nah, di sana tuh makin membuat saya itu tergerak untuk mengajak teman-teman semuanya, teman-teman yang berada di lingkungan saya, khususnya lingkungan kampus, untuk berikut serta pada ajang lomba kepenulisan. Apalagi itu kan lombanya khusus untuk mahasiswa nih, yang dimana itu bisa membuat mereka juga memotivasi mereka terhadap semangat mereka untuk kepenulisan dan juga literasi. Nah, salah satunya yaitu ada adik tingkat saya, yang dimana mereka itu saya ajarkan bagaimana tentang struktur kepenulisan yang baik dan benar dari apa yang sudah saya dapatkan pada saat mengikuti workshop artikel kepenulisan opini di Perpustakaan Bung Hatta. Untuk diri sendiri mungkin harapannya ingin terus berkembang dan terus melatih kemampuan-kemampuan kepenulisan dan sering terlibat aktif begitu jika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ini, baik di tempat lain ataupun di UPT Perpustakaan Bung Hatta. Harapan saya untuk kedepannya ya, dimana karena saya sudah ada basic kepenulisan juga dan sudah ada untuk buat artikel juga beberapa gitu kan, ada juga menang ikut lomba. Jadi harapan saya itu bisa saya melahirkan sebuah buku-buku, apalagi basisnya tentang kesehatan, yang dimana bisa mendukung generasi muda untuk bisa meningkatkan minat mereka pada bidang literasi dan juga minat kepenulisan. Nah, kemudian untuk harapan saya kedepannya terhadap UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta bisa melahirkan lagi generasi-generasi yang luar biasa lagi, apalagi khusus kepenulisan dan juga literasi khusus bagi generasi muda. Kemudian untuk harapan kedepannya bisa ada workshop-workshop lagi yang bisa memotivasi kami ataupun saya sendiri gitu ya, untuk bisa membuat tulisan-tulisan yang lebih luar biasa lagi gitu. Kalau bisa tulisan saya bisa terbit juga di perpustakaan. Dan semoga kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut, kegiatan-kegiatan ini terus berkembang, semakin banyak nantinya orang-orang yang cenderung ke dunia literasi, cenderung dalam kepenulisan, dan salam literasi. Semoga UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta terus menjadi penerang ilmu yang tak pernah padam, menerangi langkah menuju cakrawala pengetahuan, dan mendorong roda ekonomi masyarakat melalui literasi.